Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih bersama Tanhana Jukangko Channel, edisi Ramadan Masjid Rahmat Surabaya. Dengan bangga mempersembahkan kunjungan sejarah perkembangan Islam di kota Surabaya. Ya, ini gapura masuk Masjid Rahmat Surabaya. Gapuranya unik, di mana gapuranya menggambarkan seperti daun semanggi. Kalau saya lihat, coba dilihat. Nah, itu ya, kayak daun semanggi. Ini pelatarannya, jadi gabung ya antara gedung dengan Masjid Rahmat Surabaya, tidak terpisah, jadi gabung. Di sini juga ada radio Yayasan Masjid Rahmat, terasnya ya, teras bagian selatan Masjid Rahmat, jadi langsung menghadap ke jalan raya. Tepatnya Masjid Rahmat ini ada di pojokan, jadi bisa semua ya, kelihatan ya, semuanya bisa kelihatan. Ini saya ada di bagian samping ya, katakan samping bangunan yang menghadap kiblat. Terus di sana ada tempat wudhu lawas lama. Jadi Masjid Rahmat Surabaya ini bangunannya sudah bangunan baru, walaupun pada zaman dahulu masjid ini pertama kali sejarahnya dibangun oleh Raden Rahmat Sunan Ampel. Tembok pagernya unik ya, sudah rapi, bersih, dipaving. Bangunan yang dilihat ini menurut cerita adalah bangunan yang sudah dipugar pada tahun 1967. Depan bagian tempat wudhu pria sebelum masuk ke dalam ruangan utama Masjid Rahmat. Ini waktunya sholat asar. Cukup ramai. Sisi utara dari Masjid Rahmat. Nah, ini ya serambinya Masjid Rahmat. Ya, sangat indah sekali Masjid Rahmat Surabaya. Parkirannya, tempat wudhunya.
Dalamnya itu nanti kita video dalamnya Masjid Rahmat, apa aja dalamnya. Ini sedang sholat asar. Bagian utama di dalam Masjid Rahmat ditopang 4 tiang ya, 1, 2, 3, 4 tiang yang menopang bangunannya supaya lebih kuat. Pintu jendela sangat besar. Depan itu pengimamannya sangat luas, tempatnya nyaman, kemudian tidak terlalu panas karena ruangannya yang luas sama jendela yang besar, pintu yang besar. Lah itu ya kubahnya. Depan adalah tempat wudhu pria, tempat wudhu yang digunakan sebelum melakukan ibadah sholat 5 waktu. Jadi tempat wudhu pria ini ada di samping sisi utara Masjid Rahmat Surabaya. Di samping sisi utara. Nah, di sisi utara itu juga ada prasasti ya. Nanti kalian bisa lihat, teman-teman bisa lihat ada prasasti peresmian renovasi Masjid Rahmat. Kemudian di bawahnya itu ada lukisan dinding Masjid Rahmat waktu ditemukan. Jadi tidak langsung berbentuk besar ini karena dulu masih berbentuk sebuah langgar. Nah, ini ya dalam Masjid Rahmat Surabaya. Nah, ini ya dalamnya Masjid Rahmat Surabaya seperti ini. Kita wudhu. Ini sedang sholat. Ini bagian depannya. Nah, ini bagian depannya. Di sana jalan raya ya, jalan raya Masjid Rahmat Surabaya, wudhu wanita. Lanjut, kita ada di mana ini? Masih di belakang masjid. Siang hari biasanya digunakan jamaah habis sholat untuk istirahat sebentar, digunakan istirahat untuk rebahan ya, rebahan, kemudian melepaskan lelah. Seperti inilah suasananya. Ini saya waktu bulan puasa ya, bulan puasa, jadi suasananya yang panas ya, suasana yang panas, terus dipakai jamaah orang selesai sholat untuk istirahat.
sisi utara ya, sisi utara. Jadi ini adalah sisi utara Masjid Rahmat. Indah ya, bentuknya menyerupai daun semanggi. Sejarahnya Masjid Rahmat Surabaya merupakan masjid peninggalan Sunan Ampel ya. Karena Sunan Ampel nama lainnya Raden Rahmat, sehingga masjid ini dinamai Masjid Rahmat. Sebelumnya Masjid Rahmat Surabaya bukan langsung bangunan seperti yang teman-teman lihat, tapi bangunannya berbentuk langgar atau sekarang namanya musola. Musola kecil ya, untuk membimbing para santri dan untuk juga menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Kembang Kuning ya, sekitar daerah Kembang Kuning tempat masjid atau dulu namanya langgar itu berada. Ada yang mengatakan Masjid Rahmat Surabaya dulu disebut juga Masjid Tiban, karena Masjid Tiban ini masjid yang konon tiba-tiba ada, sehingga namanya Masjid Tiban. Masjid yang dulu disebut langgar, kemudian surau kecil dengan berbahan dasar bambu sama batu bata, batu kali, kemudian jerami di atapnya, merupakan suatu saksi di mana Raden Rahmat sebelum sampai ke Ampel Denta melewat ke daerah Kembang Kuning dengan menaiki perahu kecil di aliran sungai di sebelahnya. Kemudian Raden Rahmat juga mempunyai santri yang namanya Mbah Wiro Sroyo. Santri inilah yang memberikan dukungan dan mengikuti ajaran agama Islam yang disebarkan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Dengan pendekatan yang halus ke warga dan bergaul yang baik ke warga lokal di sekitar Kembang Kuning, maka Sunan Ampel berhasil menyiarkan agama Islam. Sampai saat ini ajaran beliau, ajaran dari Sunan Ampel masih tetap dipegang teguh dan dilestarikan oleh warga sekitar Masjid Rahmat Kembang Kuning Surabaya. Kita sudah masuk di depan ya, maksudnya kita sudah masuk di utamanya Masjid Rahmat. Ada 4 pilar ya, jadi ada 4 pilar, kemudian berlantai marmer, terus kalau nggak salah ada 7
7 pintu, 7 atau 6 pintu utama yang masuk ke gedung utama masjid. Nah, itu ya, kubahnya bisa dilihat. Tempat pengimaman ada di depan yang bentuknya sama, yaitu seperti daun semanggi. Daun semanggi itu merupakan ciri khas kelokalan khas Surabaya. Langit-langitnya ya sangat tinggi. Langit-langitnya sangat tinggi itu supaya ada sirkulasi udara sehingga jamaah yang sholat terasa nyaman dan dingin, nggak kepanasan. Itu tempat ceramah juga ya, tempat ceramah, tempat pengimaman waktu sholat. Bagi teman-teman yang belum pernah ke sana, saya tunggu ya untuk sholat, bisa juga mengaji, bisa juga belajar sejarah penyiaran agama Islam yang dilakukan Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sampai di sini dari saya, Tanhana Jukangko Channel, yang menunjukkan mengenai sejarah Masjid Rahmat di Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Kembang Kuning. Nantikan channel saya selanjutnya ke masjid-masjid yang bernuansa klasik, bernuansa megah, bernuansa sejarah, yang mungkin menjadi inspirasi bagi kalian atau teman-teman yang menonton channel saya. Ikuti selalu. Kalau ada kata-kata yang salah dalam penjelasannya, saya minta maaf dan dimaklumi, karena kita sama-sama belajar ya, belajar mengenai sejarah perkembangan agama Islam. Oh ya, saya lupa tadi, saya mau menunjukkan prasasti sama relief lukisan dinding ya, yang menunjukkan bahwa dulu Masjid Rahmat itu berbentuk sebuah langgar surau kecil. Nah ini, nah itu ya di depan itu. Nah, saya dekatkan. Nah, atas sendiri itu prasasti peresmiannya pada tahun 1967. Bawahnya itu relief lukisan saat Masjid Rahmat ditemukan, diberi nama dulunya namanya Masjid Tiban ya, Masjid Tiban. Nah, Masjid Tiban. Nah, itu ya yang tadi saya janjikan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses.